Perkenalkan, nama saya Mahmud Kentaro dari kelas 11 kuliah 2. Saya berasal dari jurusan Elektronika Industri, tepatnya pada kelas 11 LIN 2. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkaian saya, yaitu rangkaian pengetesan bocoran gas pada teman saya yang berada di sebelah saya, yaitu bernama Gustaf. Oke, Gustaf. Jadi pada kali ini tuh aku pengen sedikit mempresentasikan rangkaian yang udah aku buat nih kemarin. Nah, rangkaian ini tuh bersifat sensor. Rangkaian sensor itu sebenarnya ada banyak. Ada sensor gerak, ada sensor banyak, pokoknya ada sensor gerak, ada sensor deteksi yang lain. Kan bermacam-macam lah. Kayak misalnya kamu melihat di setel-setel itu kan biasanya tuh ada ini kan larangan kayak pagar gitu. Oh iya, ada. Nah itu tuh kalau misalnya kamu ngedekat itu kadang ada belnya, ada kayak gitu. Itu kan dia mendeteksi gerakan orang. Atau enggak kamu kalau misalnya lihat itu di lift, di lift. Atau enggak di pintu buka mall itu kan kalau kamu jalan buka itu sensor, ada sensor gerak. Oh iya. Jadi dalam jarak berapa meter itu dia deteksi itu buka. Nah pada kali ini sensor yang aku jelasin ini sensor tentang pengukuran kebocoran gas. Nah kalau kamu mungkin di rumah-rumah itu kan ada gas yang kayak gas LPG gitu. Itu kan kalau misalnya bocor tuh kalau misalnya nggak dibongkaran ya itu kan bahaya tuh. Kan karena kan apalagi gas itu kan kecil, suaranya itu kan gitu. Jadi kan nggak kedengeran. Nah jadinya kalau nggak ada alat ukurnya itu kan bisa bahaya karena ya banyak kan kasusnya kayak yang bocor gas meledak karena nggak ada ukuran dan jadi orang-orang nggak tahu gitu loh. Nah kali ini tuh aku rangkai tentang rangkaian pendeteksi kebocoran gas itu. Nah, jadi sebelum aku pengetesannya, aku sedikit penjelasan nih, jelasin ini tentang flowchartnya. Flowchart itu apa sih? Flowchart itu kayak cara kerjanya. Nah, sebelum ke flowchart, aku jelasin dulu algoritmanya. Algoritmanya itu pertama kita mulai inisialisasi input, deteksi sensor, sensor aktif, sensor pengecer kebocoran gas, terus bayar aktif, terus selesai. Nah, kalau flowchartnya ini tuh lebih sedikit kayak lebih detailnya aja sebenarnya. Jadi dari mulai instalasi itu tuh kayak kita masang-masang dulu, kita persiapan dulu sebelum kita lanjut ke sensornya. Terus kalau udah selesai kita langsung deteksi sensor. Jadi sensornya itu udah bekerja. Kalau udah bekerja langsung aja ke sensor. Nah jadi yang bentuknya kayak layang-layang ini kayak kotak titik itu tuh ada itu kayak nunjukin tuh dua kemungkinan gitu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, apa sih perbedaannya? Kalau iya itu tuh lebih kayak nunjukin kalau rangkaiannya itu berhasil bekerja. Jadi sensornya itu bekerja gitu. Kalau kamu ngasih asap atau gas itu, ini sebenarnya ada bisa dua ya. Jadi sensor itu bisa deteksi gas sama asap. Nah, kalau misalnya kamu deketin salah satu dua dari dua itu, nah kalau dia nyala, itu berarti dia berhasil. Tapi kalau dia nggak nyala, berarti mungkin dari rangkaiannya itu ada yang salah pasang atau enggak ada yang salah. Jadi kalau kita misalnya nggak berhasil, tidak kita berarti ke pemasangan dari rangkaian ini. Dan kalau berhasil kita mengatur juga sensor gas. Nah jadi kalau udah sensornya itu udah membaca kebocoran dari gas itu, dia bakal lanjut ke buzzer alarm. Nah buzzer alarm itu tuh yang kayak bel tadi. Dia tuh kalau misalnya deteksi asap atau gas itu dia bakal bunyi. Nah di sini tuh kan ada yang namanya itu input dan output. Nah istilah kata itu gampangnya kayak gini. Kalau misalnya kita lihat tuh ada saklar lampu, itu tuh input. Kalau misalnya kita pencet, kita cetekin, itu kan keluarannya itu ngefeknya tuh bakal ke lampunya nyala. Nah itu sama kayak gini. Nah di sini tuh inputnya itu asli ini sensornya ini sebagai inputnya, terus outputnya itu sebagai buzzernya atau belnya. Kalau ini sekiranya kamu udah paham belum dari cara kerja gambaran yang dulu itu? Udah. Oke, kalau udah kita langsung aja ke prakteknya gitu. Boleh. Jadi gimana sih cara kerjanya? Cara kerja itu sebenarnya simpel aja. Jadi kalau rangkaian ini, sensor ini itu deteksi adanya pergerakan asap atau gas, dia itu bakal langsung ini kayak ini. Gimana? Udah paham? Udah gambarannya udah. Nah, jadi gimana? Udah paham? Udah. Oke, kalau dari penjelasan yang aku jelasin ke kamu, sekiranya kamu ada pertanyaan nggak? Mungkin yang ganjil. Ada sih. Apa? Yang pertama tuh pertanyaannya, kalau misalnya tadi kan kamu jelasin input output kan? Iya. Kalau misalnya inputnya tuh diganti kayak sensor gerak atau sensor apa itu bisa? Oh bisa. Tapi tadi kan sebenarnya itu kalau dari rangkaian itu kan ada kodenya. Jadi cara
Ada. Tadi kan aku nanya ini. Kalau misalnya aku kan udah ada belajar kan. Iya. Cuma kalau misalnya ditambahin lampu biar lebih tahu lagi misalnya ada kebocoran itu bisa. Oh jadi kayak sebagai penandanya gitu? Iya, penandanya. Bisa. Jadi kalau kayak gitu kan itu tuh tadi dari buzzer ini itu kan langsung ke ground ya. Ground itu kayak sebagai apa ya? Sebagai kayak apa ya? Udah kayak minusnya gitu lah. Minusnya jadi kayak udah nggak ada saluran listriknya. Sebagai kayak pembuangan aliran listriknya gitu loh. Nah kalau itu kan tadi dia karena satu doang maksudnya buzzer doang jadi itu tuh langsung ke ground, jadi langsung pembuangan karena emang udah nggak ada lagi kan yang mau dialirin lagi itu listriknya. Nah kalau misalnya tambah dua, ya berarti ini dari power ini kalau kan awal mula dari arusnya itu ada, dari powernya itu dari buzzer itu dia langsung nyambung lagi ke lampu. Nah dari lampu ini karena lampu itu daya terakhir buat disambungin baru ke ground. Oke, jadi sejauh ini udah paham dari penjelasan aku. Oke, terima kasih ya waktunya Gustaf. Oke, terima kasih. Saya Andri Ketaro, izin pamit.